Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan pada hari ini pembelajaran kita akan membahas tentang materi zakat fitrah. Yang pertama yaitu tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah disebut zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Zakat fitrah merupakan bagian salah satu dari zakat, di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang yang beragama Islam, baik orang yang baru lahir maupun orang yang sakaratul maut. Jadi siapapun, baik kaya, miskin, laki-laki maupun perempuan, tua, muda maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Disebut zakat fitrah berarti suci, sehingga tujuan kegiatan itu untuk menyucikan setiap jiwa orang muslim pada setiap tahunnya. Itu pengertian dari zakat fitrah. Kemudian yang kedua yaitu tentang ketentuan zakat fitrah. Hukum zakat fitrah. Yang pertama, mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya atau budak ya. Kemudian orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah apabila mempunyai kelebihan makanan sehari semalam dalam keluarga itu yang hidup sejak awal sampai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah yang harus diberikan per orang atau per jiwa sebanyak 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilo dan hanya diberikan dalam setahun sekali. Jadi satu tahun itu memberikan zakat fitrah hanya satu kali, yaitu dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri di bulan Syawal. Kemudian waktu pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan secara langsung kepada mustahik dan boleh juga melalui amil zakat. Waktu membayar zakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan Ramadan atau malam takbir sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Tidak ada larangan zakat fitrah dibayarkan sebelumnya, yaitu mulai tanggal 1 Ramadan. Apabila zakat fitrah dibayarkan setelah Idul Fitri maka dianggap sebagai sedekah biasa. Adapun waktu membayar zakat fitrah yang pertama yaitu waktu wajib, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Kemudian yang kedua waktu haram yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga waktu afdol yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum pergi ke sholat Idul Fitri. Yang keempat yaitu waktu mubah sejak 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang kelima waktu makruh yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, itu ketentuan zakat fitrah. Yang ketiga orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah itu syaratnya ada 5. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup atau dalam yang baru lahir maupun sakaratul maut. Yang ketiga yaitu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Yang keempat orang yang tidak di bawah tanggung jawab orang lain. Yang kelima seorang kepala rumah tangga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, istrinya, anak-anaknya, ibunya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab, misalnya karyawannya, pembantunya, dan lainnya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir, orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya.
Yang kedua yaitu miskin, orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu amil, orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf, orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal Islam. Yang kelima yaitu budak, orang yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam, gorim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak dan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh, fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari siapapun. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga membutuhkan bantuan. Kemudian tata cara memberikan zakat. Tata cara memberikan zakat itu ada 7. Yang pertama yaitu memilih makanan pokok yang terbaik, minimal sama seperti yang biasa dimakan setiap harinya. Kemudian yang kedua, ditakar sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang ketiga, bagi yang mengeluarkan zakat boleh berdoa dengan niat nawaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an-nafsi lillahi ta'ala. Yang keempat, makanan pokok kita berikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia baik di masjid atau lainnya. Yang kelima, diserahkan tepat waktu. Yang keenam, panitia menerima zakat dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alana laka tahura. Yang ketujuh, panitia bertanggung jawab kepada yang berhak menerimanya. Jadi pembahasan pada hari ini yaitu mengenai zakat fitrah. Untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan nanti dibahas di WA group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.